Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadita Zerani Kuswara dengan NIM 3 digit terakhir 044 dari kelas PM 2024D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hiperbola. Nah, yang pertama ada definisi hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau fokus yang biasa disimbolkan F, dan suatu garis tertentu atau direktriks yang biasa disimbolkan D, tetap atau sama dengan E, dengan E-nya itu lebih dari 1. Nah, di sini di mana jarak P ke F itu per P ke D, jarak P ke D sama dengan E, di mana titik D ini eh, terdapat pada garis direktriks dengan E-nya lebih dari 1. Nah, selanjutnya di sini ada gambar dan keterangan hiperbola, di mana F1 dan F2 ini disebut fokus, dan D1 dan D2 ini disebut direktriks. Jika P pada hiperbola, maka PF1 per jarak P ke direk D1 sama dengan PF1 per jarak P ke D2. Dengan E itu eksentrisitas E-nya lebih dari 1. Selanjutnya, V1 dan V2 ini disebut puncak hiperbola. Dan O adalah titik pusat hiperbola, di mana O ke F1 dan O ke F2 ini sama dengan C. Garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu utama atau sumbu nyata atau sumbu transversal, di mana V1 OV1 itu A dan OV2 itu juga A. Sehingga V1 V2-nya V1 V2 ini sama dengan 2A. Sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan puncak disebut sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi, di mana O1 dan O2 ini 2B disebut ukuran sumbu imajiner atau pendek atau minor. Nah, ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola disebut latus rectum hiperbola. Nah, selanjutnya ada persamaan hiperbola dengan pusat M, alfa, beta. Diketahui P aksen proyeksi dari P pada D1 dengan P aksen itu alfa plus A per E, YP, di mana M F1 sama dengan C dan M V1 itu sama dengan A, dengan A kurang dari C. V1 pada hiperbola, maka V1 F1 per V1 per V1D sama dengan E. Kemudian C min A per A min MD sama dengan E, di mana C min A sama dengan AE min EMD. Ini persamaan satunya. Kemudian V2 pada hiperbola itu V2 per V2 F1 per V2D, di mana sama dengan E. Kemudian A plus C per A plus MD sama dengan E. Kemudian C plus A sama dengan AE plus EMD. Ini persamaan duanya. Nah, dari persamaan satu ini dan persamaan dua saling dieliminasi sehingga diperoleh C sama dengan AE.
Dan jarak MD-nya A kuadrat per C sama dengan A per E. F1 alfa plus C, beta sama dengan F1 alfa plus C-nya kan sudah diketahui ini sama dengan AE. Jadi alfa plus AE, beta dan direktrix D1 memiliki persamaan X sama dengan alfa plus A per E. Hubungan antara A, B, C, dan E dapat dicari sebagai berikut, yaitu pada segitiga M V1T1 itu siku-siku di V. Di V1, maka TV1 kuadrat sama dengan M T1 kuadrat dikurangi M V1 kuadrat. Nah, TV1 kuadrat ini B kuadrat dan MT1 itu C kuadrat dan MV1 itu A kuadrat, sehingga B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat sama dengan C kuadratnya C tadi kan AE, sehingga dirubah menjadi A kuadrat E kuadrat min A kuadrat sama dengan A kuadrat dikali E kuadrat min 1. Nah, akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat seperti di atas. Misal, titik P itu XP, YP pada hiperbola yang berpusat di M alfa, beta dan PP aksen adalah jarak P ke direktrix D1 dengan P aksen proyeksi P pada D1, maka tentukan P aksen alfa plus A per E, YP sehingga PF1 per PP aksen sama dengan E itu PF1 sama dengan E PP aksen. Nah, PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat dikali PP aksen kuadrat, sehingga menjadi alfa plus C min XP kuadrat ditambah beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat alfa plus A per E min XP kuadrat dengan E kuadrat. XP kuadrat dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan, kemudian dihasilkan alfa kuadrat plus 2AC min 2AE min 2 alfa XP min 2C XP plus XP kuadrat plus C kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan alfa kuadrat E kuadrat ditambah 2 alfa AE plus A kuadrat min 2 alfa E kuadrat XP min 2 AXP plus E kuadrat XP kuadrat. Nah, kemudian dipindah ruaskan, yaitu menjadi E kuadrat XP kuadrat min XP kuadrat min 2A min 2 alfa E kuadrat XP ditambah 2 alfa XP plus alfa kuadrat E kuadrat nah E kuadrat XP kuadrat min XP kuadrat min 2 alfa E kuadrat XP ditambah 2 alfa XP plus alfa kuadrat E kuadrat min alfa kuadrat min YP kuadrat min 2 beta YP plus beta kuadrat sama dengan min 2 alfa AE min 2 C XP plus 2 AE XP ditambah 2 alfa C ditambah C kuadrat min A kuadrat. Kemudian disubstitusi C sama dengan AE, maka diperoleh E kuadrat
min 1 dikali XP kuadrat min 2 alfa XP ditambah alfa kuadrat min YP kuadrat min 2 beta YP ditambah beta kuadrat sama dengan 2 min 2 alfa AE min 2 AE XP ditambah 2 AE XP ditambah 2 alfa AE ditambah C kuadrat min A kuadrat. Sehingga dihasilkan E kuadrat min 1 dikali XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, di sini dari C sama dengan AE, itu kalau kita mencari, jika diketahui E-nya, maka menjadi C per A. Sehingga E kuadrat ini menjadi C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat dikali XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat. Nah, C kuadrat min A kuadrat ini tadi diperoleh dari sini, itu kan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Sehingga C kuadrat min A kuadrat ini bisa dijadikan B kuadrat. Selanjutnya, B kuadrat min A, B kuadrat per A kuadrat dikali XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Diketahui B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Jika koordinat titik P dijalankan dan kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yaitu persamaan hiperbola dengan M alfa, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X dan mempunyai sifat-sifat hiperbola ini, yaitu adalah yang A, panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor 2B. Yang B, persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah X sama dengan alfa. Selanjutnya yang C, koordinat titik puncak V2 itu alfa min A, beta dan V1 alfa plus A, beta. Koordinat titik ujung sumbu minor B1 yaitu alfa, beta min B dan B2-nya alfa, beta plus B. Yang D, koordinat titik fokus F2 itu alfa min C, beta dan F1-nya alfa plus C, beta. Untuk nilai eksentrisitas E sama dengan C per A. Persamaan direktrix D1 X sama dengan alfa plus A per E dan D2 X sama dengan alfa E alfa min A per E. Untuk persamaan asimtot pada garis L1 yaitu Y min beta sama dengan B per A dikali X min alfa dan garis L2-nya Y min B sama dengan min B per A dikali X min alfa. Untuk latus rektum X sama dengan A min C dan X sama dengan untuk latus rektum X sama dengan alfa min C dan X sama dengan alfa plus C. Panjang latus rektum yaitu 2B kuadrat per A. Dengan cara yang sama seperti tadi, untuk direktrik D1 dan fokus F1 itu diperoleh persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini disebut persamaan umum sebuah parabola yang berpusat M alfa, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X panjang sumbu mayor. Untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0, sumbu utama berimpit dengan sumbu Y, fokus di F2 0, min C dan F1 0, C serta puncak di titik V1 0, min A dan V2 0, A mempunyai persamaan yaitu Y kuadrat per A kuadrat min
X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 atau B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jika Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, didapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Dan yang kedua, nilai eksentrisitas E sama dengan C per A. Nah, yang ketiga, persamaan dielektrik pada garis G2 yaitu Y sama dengan min A per E dan garis G1 yaitu Y sama dengan A per E. Untuk persamaan asimtot yaitu Y sama dengan plus minus A per B kali X. Apabila asimtotnya itu saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Nah, berdasarkan uraian tadi, diperoleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di O0,0, yaitu yang pertama X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan hiperbola horizontal. Dan kalau Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan hiperbola vertikal. Nah, hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan pada Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu disebut dua hiperbola sekawan. Nah, selanjutnya ada persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Untuk hiperbola yang berpusat di O0,0, misal persamaan garis yang gradien M adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan hiperbolanya itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, absis titik potong garis dan hiperbola diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat min, ini sebenarnya kan Y kuadrat, maka diganti MX plus P jadi kan diganti MX plus P, maka menjadi MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau bisa dikalikan silang yaitu menjadi B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian dikelompokkan menjadi B kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 1 dengan diskriminan, yaitu rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana B kuadrat min A kuadrat M kuadrat ini sebagai A dan min 2A kuadrat MPX ini min 2A kuadrat MP ini sebagai B dan min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat ini sebagai C. Nah, kemudian dimasukkan sehingga menjadi D sama dengan 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4 dikali B kuadrat min A kuadrat M kuadrat min B kuadrat dikali min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Kemudian 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat ditambah A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat min A kuadrat B kuadrat B kuadrat min A kuadrat B pangkat 4. Selanjutnya, maka menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat ditambah 4A kuadrat B kuadrat B kuadrat ditambah 4A kuadrat B kuadrat, sehingga 4A kuadrat B kuadrat ini dikeluarkan
menjadi 4A kuadrat B kuadrat dikali dalam kurung ini min A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat plus B kuadrat. Nah, agar garis menyinggung hiperbola, ada syaratnya yaitu D sama dengan 0. Sehingga min A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Ini dipindah luaskan menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Sehingga P-nya sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Jadi persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dengan cara yang sama, persamaan garis singgung pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Ini salah ya, ini harusnya Y kuadrat. Dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat dikali M kuadrat. Nah, selanjutnya untuk hiperbola yang berpusat di M alfa, beta. Rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di M alfa, beta dengan gradien M ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama seperti mencari persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di O 0,0 dengan gradien M. Untuk rumus yang dimaksud yaitu yang pertama persamaan garis singgung hiperbola yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M dikali X min A min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, untuk persamaan garis singgung hiperbola yang X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Nah, selanjutnya ada persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0 diberikan persamaan hiperbola yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan P X 2, Y2 pada hiperbola, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau X2 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini adalah persamaan 1. Dan TX1, Y1 pada hiperbola berlaku X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 atau X1 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini adalah persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 ini dan persamaan 2 ini diperoleh B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat atau B kuadrat X1 kuadrat min B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat. Jadi ini dikelompokkan yang B dengan B dan yang A dengan A. Kemudian B-nya dikeluarkan menjadi B kuadrat sama dengan B kuadrat dikali X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A-nya dikeluarkan yaitu A kuadrat dikali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Kemudian dijabarkan menjadi B kuadrat X1 min X2 dikali X1 plus X2 sama dengan A kuadrat dikali Y1 min Y2 dikali Y1 plus Y2. Kemudian menghasilkan B kuadrat X1 plus X2
per A kuadrat Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini adalah gradiennya. Untuk persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1 atau Y min Y1 sama dengan B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 dikali X min X1. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P berimpit dengan T sehingga X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Akibatnya PT menjadi garis singgung di titik T. Persamaannya adalah yaitu Y min Y1 sama dengan B kuadrat 2X1 per A kuadrat 2Y1 dikali X min X1. Dimana Y min Y1 Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 per A kuadrat Y1 dikali X min X1. Kemudian dikalikan menghasilkan A kuadrat Y1 dikali Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 dikali X min X1. Kemudian A kuadrat Y1Y min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 X min B kuadrat X1 kuadrat. Nah, B kuadrat X1 X min A kuadrat Y1Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, ini kedua ruas persamaan dibagi dengan A kuadrat B kuadrat sehingga menghasilkan X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat. Kemudian X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Untuk persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 itu adalah X1X per A kuadrat sama min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama, persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk hiperbola berpusat di M alfa, beta dengan cara yang sama, pada persamaan garis singgung hiperbola berpusat di O 0,0, maka jika persamaan garis singgung hiperbola jika persamaan garis singgungnya itu X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik TX1, Y1, maka persamaannya yaitu X min alfa dikali X1 min alfa per A kuadrat min Y min beta Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jika persamaan garis singgungnya yaitu Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1, di titik T X1, Y1 adalah Y min beta dikali Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa kali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.